Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Ibnu Abbas yang berbahagia, dimanapun pemirsa sedang mengikuti acara yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati Allah selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat rahmat yang besar di sisi Allah yang Maha Agung. Untuk itu tiada kata yang paling indah yang ingin saya sampaikan saat ini kecuali hanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Agung. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Ibnu Abbas dimanapun saudara berada, ada sabda Rasul yang membahas tentang dua keutamaan, dua keistimewaan, dua kehebatan yang luar biasa hebatnya. Kata Nabi, khoslatani la syai'a abdullu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Ada dua perkara, tentunya tidak ada sesuatu pun yang mampu melebihi keutamaannya. Apa yang dikatakan Nabi tadi, yang dua perkara itu? Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Ini adalah keutamaan yang paling hebat di sisi Allah yang Maha Agung. Kalau orang punya iman, pasti orang itu aman. Kalau orang punya iman, dia perbuatannya akan selalu lurus, tidak pernah bengkok. Kalau orang punya iman, dia akan selalu jalan menuju jalan-jalan yang baik. Kalau dia punya iman, gerakannya, perbuatannya, ucapannya pun tentu akan selalu yang baik-baik. Karena ada pesan Nabi, man kana yuminu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, berkatalah yang baik. Bagaimana kalau tidak bisa bicara baik? Diam itu lebih bagus, kata Rasulullah. Ini karena apa? Dia karena iman. Jadi tutur katanya indah, tutur katanya santun, tutur katanya sangat menyenangkan bagi orang banyak. Kenapa dia bicara seperti itu? Ada iman di dadanya. Dia pun sering menolong orang, selalu kasihan sama orang-orang susah khususnya. Kenapa? Dia mempunyai rasa kasih yang begitu dalam. Ada iman di dadanya. Dia pun tidak pernah menyakiti orang, padahal dia selalu berbuat masalah terhadap dirinya, tapi dia tidak pernah membalasnya karena ada iman di dadanya. Tetapi ingat pemirsa, orang bisa saja tidak membalas, Allah yang Maha Agung nanti akan membalasnya. Artinya orang yang berbuat baik akan mendapat balasan kebaikan, orang yang suka berbuat jahat akan mendapat keburukan. Itulah adilnya Allah. Itulah maha hebatnya Allah. Ada seorang preman sedang jalan di kali. Dia melihat seorang nelayan sedang mancing, kemudian mendapatkan ikan yang besar. Si preman itu mendekat nelayan tadi dan ikannya yang besar dirampok, diambil secara paksa. Nelayan pun menangis karena dia punya ikan untuk keluarganya. Dibawalah dengan cara paksa oleh preman tadi, sampailah di rumah. Dan ikan yang besar itu kemudian dimasak. Ketika sudah matang, tentu preman tadi begitu nafsunya melihat ikan yang segar dan enak tadi. Ketika dia akan nyomot itu ikan, langsung si jari-jarinya ini kena tulang ikan, berdarahlah dia. Akhirnya makannya pun tidak jadi karena luka ini. Kemudian dari hari ke hari, dia pun datang ke dokter dan tangannya harus dipotong. Setelah tangannya dipotong, minggu berikutnya di atasnya pun harus dipotong lagi. Dan suatu saat dia mimpi bahwa dia harus mencari si nelayan tadi untuk mengganti ikannya yang dirampok. Dicarilah dan ketemu, dibayarlah ikan yang pernah diambilnya itu dengan seharga ikan yang umumnya besarnya sekian kilo, dibayarlah oleh preman tadi. Setelah dibayar, sembuhlah si preman itu. Tetapi sayang, tangannya sudah buntung sekarang. Inilah sebuah kejahatan.
inilah sebuah perbuatan yang keji. Allah tetap akan membalasnya kepada siapapun yang telah melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Oleh karena itu, ketika kita berbuat salah sesama manusia, jangan diam diri. Kita harus cepat-cepat minta maaf. Selesaikanlah dengan secepat mungkin. Nah, iman inilah hadirin yang bisa membereskan semua masalah tadi. Dengan iman dia akan aman, dengan iman dia akan amanah, dengan iman dia akan selalu berbuat baik kepada siapapun. Inilah iman. Makanya katakan Kangjeng Rasul, iman itu merupakan hal-hal yang sangat utama dalam segala hal. Ini iman. Kenapa kita melaksanakan ibadah puasa? Ada iman. Kenapa kita setiap saat selalu dekat dengan Allah? Ada iman. Ini iman. Kenapa kita tidak mau berbuat yang jelek-jelek? Ada iman. Dan yang kedua, termasuk perbuatan yang sangat utama menurut Kangjeng Rasul, selain iman, yaitu wa naf'ulil muslimin, memberikan manfaat terhadap umat Islam. Di lain hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat untuk orang banyak. Dia punya ilmu, ilmunya bermanfaat untuk orang banyak. Bisa membangun negeri Indonesia yang kita cintai karena adanya orang-orang yang berilmu. Sehingga negara ini menjadi indah, negara ini menjadi hebat karena orang-orang berilmu. Orang-orang bodoh menjadi orang pintar. Kenapa? Adanya orang berilmu. Orang-orang susah menjadi orang-orang yang maju karena adanya orang berilmu. Inilah termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Selain ilmunya bermanfaat, kata Nabi, coba kita punya harta, harta yang kita miliki pun jangan hanya untuk sendiri, bagilah orang lain. Itu bermanfaat untuk orang banyak. Yang tadinya biasa pagi-pagi makan bubur, sekarang dia sudah tidak makan bubur lagi, sudah makan nasi karena adanya orang yang dermawan. Tadinya dia tidak bisa sekolah, sekarang sudah bisa sekolah lagi karena ada bantuan dari orang yang kaya tadi. Karena hartanya bermanfaat bagi para fakir miskin ataupun duafa dan sebagainya. Inilah khairun nas menurut Kangjeng Rasulullah. Ilmunya bermanfaat, hartanya bermanfaat. Kita mah tidak punya ilmu, harta apalagi. Tetapi tenaga kita punya. Betul orang yang sedang membangun masjid, kita ikut membangun tanpa minta biaya sesen pun. Inilah namanya sedekah tenaga. Ada nenek-nenek mau lewat, mau nyebrang, dia tidak berani, kita tolong, kita seberangi nenek-nenek itu. Inilah namanya tenaganya bermanfaat. Ada orang minta tolong, minta dibawain barang karena dia tidak kuat, kita pun membantunya. Inilah tenaganya bermanfaat. Jadi ilmu, harta, tenaga itu bisa diberikan sama orang banyak dalam rangka untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Jadi jangan disia-siakan harta yang kita miliki ini. Bagilah orang lain. Ilmu yang kita miliki jangan hanya untuk pribadi dan keluarga, sebarkan lagi sama orang banyak. Inilah khairun nas. Negara Indonesia akan menjadi negara maju, negara hebat di dunia kalau orang-orang yang berilmu mau berbagi ilmunya. Kalau orang-orang berharta mau berbagi hartanya. Orang-orang yang punya tenaga hebat mau berbagi terhadap orang banyak. Maka ini semua bisa diberikan untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Rapatkan persatuan dan kesatuan menuju rahmat Allah. Dan kemudian mari kita selalu saling mencintai antara satu dengan yang lain untuk mendapatkan rahmat Allah. Jauhkan penilaian-penilaian yang jelek atau suudzon, goreng sangka terhadap orang lain. Ini perlu dijauhkan dari diri kita. Karena goreng sangka hanya akan membawa malapetaka. Selalu menilai orang lain jelek hanya akan membawa kecemburuan sosial, kemudian akan membawa penyakit hati, dan ujung-ujungnya kita akan merugi. Inilah penyakit hati menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Bagaimana supaya penyakit hati ini jauh dari diri kita? Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Dengan zikir, hati akan selalu tenang, hati akan selalu tentram, dan kita selalu berjiwa optimis dan berbaik hati sama orang banyak. Berbaik sangka. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi buruk sangka, itu adalah termasuk ibadah.
Tetapi kalau orang selalu jelek sangka, itu tentunya orang akan mendapat laknat Allah. Pemirsa TV Ibnu Abbas yang dirahmati Allah, dimanapun Anda bisa mengikuti acara yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk umat. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini semua adalah pesan-pesan Rasulullah dan para ulama yang ada di seluruh mancanegara, ada nilainya untuk semua manusia. Dan tentu tak lupa, kalau ada yang kurang pas di hati pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak ada gading yang tak retak. Manusia tidak sempurna. Pasti sedikit maupun sedang atau mungkin banyak, manusia suka berbuat kekeliruan, kesalahan, kehilapan dan sebagainya. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.